Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 2892150120. Hari ini saya ingin membuat video ulangan tengah semester dengan mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Nah, untuk materi kali ini adalah strategi lokasi. Ini kita bahas tentang pengertian strategi lokasi. Strategi lokasi itu apa sih? Strategi lokasi itu adalah salah satu keputusan penting yang dibuat perusahaan dan sifatnya semakin global. Dampak dan keputusan jangka panjang sulit diubah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau memanfaatkan lokasi bagi perusahaan. Nah, lokasi itu juga sangat penting. Salah satu keputusan yang paling strategis bagi organisasi adalah di mana mereka akan menempatkan fasilitas operasi atau produksi. Aspek internasional dari keputusan lokasi menandakan bahwa lokasi dapat sangat global sifatnya. Lokasi berpengaruh terhadap biaya seperti pajak, upah, bahan baku, sewa, angkutan yang berpengaruh terhadap laba. Dan ini keputusan lokasi sangat spesifik tergantung jenis organisasinya. Karena lokasi yang baik juga akan menghadirkan laba yang besar. Nah, tujuan dari strategi lokasi ini tujuannya untuk memaksimalkan keuntungannya, atau memaksimalkan benefit dari lokasi usaha yang telah terpilih. Lokasi kajiannya itu yaitu tidak memutuskan untuk pindah lokasi, tetapi memperluas fasilitas yang tersedia. Nah, lokasi yang dimaksud itu lokasi gudang, bengkel, restoran, pabrik, dan lokasi lainnya. Lokasi yang sekarang dipertahankan dan menambah fasilitas lain di tempat yang berbeda, misalkan gudang, rumah makan. Contoh rumah makan yang memiliki status cabang dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Jika berpindah ke lokasi yang lain dan menutup fasilitas yang ada, hal ini dilakukan apabila lokasi yang tersebut tidak lagi menguntungkan, maka ini yang dinamakan relokasi. Nah, ada juga beberapa manfaat dari strategi lokasi ini. Manfaatnya atau keuntungan yang didapat dari strategi lokasi itu adalah melakukan pelayanan yang memuaskan untuk para konsumen yang datang ke toko untuk melakukan pembelian biasanya. Lalu dengan lokasi yang strategis, perusahaan akan mendapatkan bahan baku dengan mudah karena dari awal penyusunan lokasi telah diatur agar memilih lokasi yang dekat dengan bahan baku agar meminimalkan biaya pengangkutan. Dengan lokasi yang strategis akan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada juga dengan mudah melakukan perluasan wilayah. Lalu lokasi yang dipilih sangat luas dan memadai apabila terjadinya perluasan lokasi. Hal ini harus dipikirkan dengan jelas karena suatu saat pasti akan terjadi perubahan suatu perusahaan. Lalu lokasi yang strategis akan terhindar dari bencana alam. Yang paling pentingnya, ini poin yang paling pentingnya, karena jika terkena banjir otomatis perusahaan itu tidak dapat beroperasi dan mengakibatkan kerugian yang besar. Itu bencana alamnya seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Perusahaan juga harus memiliki strategi ini karena ini sangat penting ya. Bencana-bencana ini memang tidak terduga, tapi bisa diprediksi lewat strategi lokasi ini. Lalu lanjut pada hambatan strategi lokasi. Pemilihan lokasi yang salah atau kurang tepat akan mengakibatkan hambatan atau resiko yang sangat tinggi terhadap kegiatan operasional perusahaan dan pengembalian uang. Lokasi yang tidak strategis akan menghambat akses bahan baku sehingga biaya pengadaan bahan baku menjadi mahal, menghambat akses terhadap pasar, akses terhadap tenaga kerja sehingga biaya pelayanan menjadi mahal. Dalam penentuan lokasi tersebut, strategis atau tidak dapat dilihat dari
kedekatan terhadap bahan baku, pasar, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga menjelaskan metode-metode peningkatan faktornya. Nah, di sini kita memiliki 6 langkah dalam metode ini. Yang pertama ada kembangkan daftar faktor relevan yang disebut faktor keberhasilan kritis. Lalu yang kedua ada tentukan bobot untuk setiap faktornya. 3. Kembangkan skala untuk setiap faktor. Yang keempat, beri skor setiap lokasi untuk setiap faktor. Yang kelima, kalikan skor dengan bobot untuk setiap faktor untuk setiap lokasi. Dan 6, yang terakhir, ada rekomendasi lingkungan atau lokasi dengan skor poin tinggi. Nah, itu metode perhitungan untuk lokasi ini. Dan ada juga strategi lokasi layanan. Di sini kita memiliki 6 strategi. Yang pertama ada daya beli konsumen pada lokasi yang dipilih. Kedua, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, keunikan lokasi dan lokasi bersaing. Yang kelima, musik, fasilitas. Dan 6, kebijakan operasi. Lalu ketujuh, mutu dari manajemen. Nah, strategi lokasi layanan ini seperti daya beli konsumen pada lokasi yang dipilih. Itu maksudnya adalah konsumen yang di lokasi A. Nah, lokasi A ini yang dibutuhkan apa ya? Untuk sumber daya air, makanan atau dan lain sebagainya. Nah, baru kita menjual di situ. Kalau misalnya di sumber B yang membutuhkan air, gitu kan, tidak membutuhkan air, berarti kita harus membuat produk yang lain. Nah, itu ada kecocokan layanan jasa dan citranya. Tidak bisa kita menjual suatu barang yang bukan di tempat yang dibutuhkannya. Lalu di sini ada sistem informasi geografis atau disingkat atau dalam bahasa Inggrisnya Geographic Information System, disingkat GIS. Itu adalah merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analisis yang berhasil yang berkaitan dengan lokasi retail, bank, pompa bensin, atau usaha yang dapat memberikan file yang telah diberikan secara grafis dari GIS untuk melakukan analisa demografis. GIS juga digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mencakup 5 elemen untuk setiap tempat. Yaitu elemennya ada daerah pemukiman atau keeceran, pusat kebudayaan dan hiburan, kejahatan kriminal, dan pilihan transportasi. Nah, contohnya itu ada banyak. Pada gedung perkantoran komersial atau di kota-kota yang dibangun untuk masa depan. Lalu contohnya lain pada perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjadwalan atau penentuan lokasi pembelian bahan bakar dan makanan. Nah, semua ini karena adanya sistem ini kerjaan kita jauh lebih mudah dan kita dapat mengumpulkan informasi untuk menentukan lokasi yang terbaik. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.